Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-26 ini, saya akan membahas tentang mekanisme membangun kesadaran pendidikan. Kesadaran pendidikan itu menempati posisi poros di antara komponen-komponen pendidikan. Posisi ini menumbuhkan kekuatan internal alamiah serta menentukan aksi, reaksi, interaksi dan respon terhadap aktivitas pendidikan sehari-hari. Kendatipun aktivitas pendidikan itu terasa berat sekali. Sesungguhnya kita sangat berkepentingan dengan kesadaran pendidikan agar tumbuh pada pelaku pendidikan Islam, khususnya pendidik dan peserta didik yang sedang aktif mencari ilmu pengetahuan di sekolah, madrasah, pesantren, maupun di kampus. Proses pendidikan yang berlangsung selama ini masih belum mampu mempengaruhi, belum mampu memancing, apalagi menumbuhkan kesadaran peserta didik. Bahkan tidak jarang kesadaran pendidikan ini juga belum menyentuh pendidik. Indikasinya masih banyak pendidik malas membaca buku, malas mengikuti seminar, dan malas mengejar informasi. Kondisi demikian merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau pendidik sendiri itu kondisinya belum sadar terhadap pendidikan, bagaimana mungkin mereka mampu menyadarkan para peserta didik? Paulo Freire pernah mengungkapkan, siapapun tidak akan mampu mengubah kesadaran tanpa melalui praktek yang nyata. Dalam ajaran Islam kita kenal, mulailah dengan dirimu sendiri. Mulailah dengan dirimu sendiri artinya memberikan contoh dulu terhadap tindakan-tindakan kebajikan, baru kemudian memerintahkan orang lain untuk mengikuti contohnya itu. Itu pun juga tidak merupakan jaminan bahwa orang lain, dalam hal ini peserta didik misalnya, kalau di dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, para pegawai misalnya, tidak secara otomatis bisa mengikuti perilaku pimpinan, perilaku guru yang memberikan contoh itu. Apalagi ketika dalam konteks ini pendidik belum memiliki kesadaran pendidikan, maka hasil-hasil pendidikan yang kita harapkan semakin jauh dari panggang api. Untuk membangun kesadaran pendidikan, para peserta didik bisa ditelusuri dari latar belakang psikologis, sosial, dan ekonomi. Melalui penelusuran ini, pimpinan lembaga pendidikan Islam memperoleh data tentang kecenderungan yang sama atau mirip, dan sebaliknya, kecenderungan khusus yang membedakan mereka. Kecenderungan-kecenderungan yang sama dipadukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara bersama-sama. Sementara kecenderungan-kecenderungan khusus digunakan dalam memberikan bimbingan melalui multi metode, multi pendekatan, multi strategi pembelajaran. Setidaknya bahwa kecenderungan-kecenderungan yang khusus itu dikelompokkan berdasarkan kedekatan sebagai satu rumpun karakter, sehingga dapat dididik dalam kelas dan waktu yang sama. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa pimpinan lembaga pendidikan Islam harus meneladani kesadaran pendidikan. Kesadaran pendidik harus ditimbulkan, harus ditumbuh suburkan melalui berbagai kegiatan. Kesadaran pendidik harus dibangkitkan dalam menyelami dan memecahkan problem-problem yang dialami oleh peserta didik. Kesadaran pendidik harus dibangkitkan bahwa tugas mendidik bukan hanya sekedar mengajar, tugas pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi termasuk juga tugas pendidik itu adalah pendidik terlibat dalam menyelami dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para siswanya, para peserta didiknya. Seharusnya kesadaran pendidikan justru diprakarsai oleh pemerintah. Pemerintah seyogyanya berupaya untuk memfasilitasi dan membangkitkan kesadaran pendidikan dan semua konsekuensi-konsekuensinya. Pemerintah perlu menjadikan pendidikan sebagai basis penyelesaian masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.
Kalau ada persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan, kemudian dipercayakan kepada para pakar dalam universitas-universitas yang bonafit, para begawan terkait dengan problem-problem kebangsaan dan kenegaraan itu, maka akan memiliki dampak positif yang baik terhadap penguatan-penguatan pendidikan, termasuk dalam konteks ini penguatan-penguatan pendidikan Islam. Pemerintah perlu mengkondisikan optimalisasi pelaksanaan pendidikan, dan pemerintah juga perlu memprioritaskan lulusan-lulusan pendidikan yang memiliki integritas kepribadian untuk mengakselerasi pembangunan bangsa. Karena itu, bagaimana mereka bisa dilibatkan, mereka bisa diikutkan atau berpartisipasi dalam membangun negeri ini sebagai satu penghormatan bagi mereka, karena kemampuan mereka difungsikan, sumber daya mereka dimanfaatkan untuk membangun bangsanya sendiri. Selanjutnya, upaya membangun kesadaran pendidikan diarahkan pada masyarakat. Menurut M. Joko Susilo, sesungguhnya ada PR nasional yang harus dipikirkan oleh seluruh bangsa, yakni bagaimana menggeser paradigma pemikiran masyarakat dari paradigma gila gelar menjadi gila kualitas, dari paradigma simbol ke arah paradigma aksi. Selama ini masih banyak terjadi di masyarakat kita, mereka lebih menyenangi gelarnya daripada ilmunya, mereka lebih menyenangi ijazahnya daripada kualitasnya. Ini menjadi problem yang serius karena pendidikan sering dilaksanakan hanya mengikuti kegiatan secara formal, tetapi tidak sampai mendalami, tidak sampai melakukan penajaman-penajaman dengan penuh kesadaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat perlu disadarkan melalui langkah-langkah. Pertama, melakukan atau mentransformasikan proses pendidikan yang instan menjadi pendidikan berproses berkesinambungan. Jadi model pendidikan yang instan itu tidak mendidik, karena namanya proses pendidikan itu butuh waktu, butuh kegiatan, butuh kesinambungan, butuh energi yang harus dikeluarkan, dan semua bentuk pengeluaran itu sesungguhnya adalah akumulasi dari substansi pendidikan itu, bahwa kepandaian, perilaku yang baik, wawasan yang luas, dan lain sebagainya, itu diperoleh dengan upaya maksimal, tidak diperoleh dalam bentuk yang instan. Kemudian yang berikutnya adalah mentransformasikan sikap pragmatis menjadi sikap realistis idealis dalam mempersepsi pendidikan dan dalam mengikuti proses-proses pendidikan. Ini menjadi penting karena sikap pragmatis cenderung hanya mencari enaknya saja, hanya mencari kulitnya saja, hanya mencari casingnya saja, tetapi tidak mendapatkan substansinya. Karena itu perlu dirombak menjadi sikap yang realistik tapi idealis. Ya, gabungan dari realistik idealis ini dapat meningkatkan komitmen para masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Dan kemudian berikutnya, mentransformasikan sikap mementingkan formalitas pendidikan, seperti tingkat pendidikan, gelar pendidikan, menjadi substansi pendidikan, seperti kemampuan, kualitas, dan keterampilan memecahkan problem pendidikan. Kalau kita amati, masyarakat kita itu sudah mengalami peningkatan tingkat pendidikan yang luar biasa dibanding misalnya pada zaman Orde Lama. Saya teringat ungkapan Kiai Wahid Hasyim pada zaman Orde Lama mencari sarjana di kalangan orang-orang NU seperti mencari es pada jam 1 malam.
saking langkanya orang-orang NU yang memiliki gelar kesarjanaan. Itu kalau dibandingkan sekarang sudah lompatannya sudah luar biasa. Tetapi apakah orang-orang yang memiliki gelar tinggi misalnya itu betul-betul mencerminkan kualitasnya juga tinggi? Ini yang menjadi problem kita bersama untuk kita atasi. Ya. Sebab itu tadi, bahwa sikap masyarakat selama ini ternyata lebih mementingkan formalitas pendidikan daripada substansi pendidikan. Karena itu, ini yang perlu ditransformasikan. Bagaimana mereka bisa berubah, justru yang dikejar itu adalah substansi pendidikannya, bukan formalitas pendidikannya. Saya kira itu, dan terakhir saya kira 3 episode, mulai episode 24, 25, dan 26 itu sebenarnya saya cuplik dari buku yang saya tulis, yaitu Kesadaran Pendidikan, sebuah penentu keberhasilan pendidikan. Ini diterbitkan oleh Arus Media, penerbit Arus Media Yogyakarta pada tahun 2012. Karena itu bagi pemirsa yang ingin lebih mendalami tentang kesadaran pendidikan terkait dengan episode 3 episode yang saya sampaikan tadi, bisa menghubungi penerbit Arus Media Yogyakarta untuk mendapatkan buku ini. Tentu di buku ini jauh lebih lengkap daripada apa yang saya sampaikan karena ada keterbatasan waktu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.